Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tutus Indra Riwayati, CGP Angkatan 10 dari SMKN 1 Banyuwangi. Jurnal Dwi Mingguan Modul 2.1 Pembelajaran Berdiferensiasi. Kali ini akan merefleksikan Modul 2.1 yang pertama tentang peristiwa, di mana pembelajaran ini sama dengan modul 1 menggunakan alur merdeka, mulai dari diri sendiri, dilanjutkan eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, sampai aksi nyata. Pembelajaran modul 2.1 dimulai dari tanggal 6 sampai 25 Juni 2024. Pada modul ini dari mengerjakan pretest untuk menguji pemahaman awal tentang modul ini. Kemudian mulai dari diri merupakan awal untuk mempersiapkan diri dalam menerima pengetahuan baru pada modul 2.1. Kemudian dilanjutkan dengan eksplorasi konsep, pemikiran kita dari modul yang sudah dipelajari, diskusi dan kolaborasi dengan rekan JKP dalam ruang kolaborasi untuk menyusun dan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi yang paling sesuai secara mandiri, menyusun modul ajar berdiferensiasi yang diunggah di LMS untuk mendapatkan umpan balik dari sesama calon guru penggerak dan fasilitator. Mendapatkan penguatan dari narasumber dalam elaborasi pemahaman, membuat keterkaitan dengan materi sebelumnya yang sudah dipelajari, dan diakhiri dengan aksi nyata praktek pembelajaran berdiferensiasi di kelas sesuai dengan modul ajar yang sudah dibuat. Selanjutnya adalah dari sudut pandang perasaan. Setelah mempelajari modul 2.1, perasaan saya menjadi bersyukur dan antusias untuk bisa mengimplementasikannya di lingkungan kelas, sekolah maupun keluarga. Pembelajaran berdiferensiasi juga salah satu senjata bagi guru untuk menajamkan kompetensi dan potensi masing-masing peserta didik. Selama ini saya hanya berfokus pada ketercapaian materi kurikulum, sehingga yang saya kejar hanyalah selesainya materi atau ketuntasan materi. Ternyata baru saya pahami dan baru saya sadari bahwa setiap peserta didik yang memiliki potensi dan kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga saya sebagai pendidik hendaknya memberikan pelayanan juga yang berbeda-beda. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai filosofi dari Ki Hajar Dewantoro tentang belajar adalah menuntun ilmu, menuntun murid mencapai tujuan, dan tentunya guru tidak bisa memaksa masing-masing murid untuk melewati jalan yang sama dalam mencapai tujuannya. Namun guru dituntut bisa memfasilitasi murid dengan berbagai jalan alternatif yang sesuai dengan kebutuhan murid. Dari sudut pandang pembelajaran, bermakna yang saya peroleh setelah mempelajari modul ini adalah murid memiliki keunikan masing-masing. Mulai dari kesiapan belajarnya, cara belajarnya, gaya belajarnya, maupun minat belajarnya. Pembelajaran berdiferensiasi didesain agar guru bisa melaksanakan pembelajaran yang mampu mengakomodir berbagai macam kebutuhan belajar murid. Guru harus memiliki kepekaan dalam merespons semua kebutuhan belajar murid. Hal ini dapat dilakukan dengan memperhatikan bagaimana kesiapan belajar murid, bagaimana minat murid terhadap materi pembelajaran yang akan kita sampaikan, dan seperti apa profil belajar murid. Kemudian, dalam kegiatan pembelajaran, guru perlu juga memperhatikan strategi. Ada 3, diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Dan dalam proses penilaian, guru menggunakan penilaian berjenjang. Harapannya, semua murid bisa memperoleh kesempatan yang sama dalam mengikuti pembelajaran, sehingga lingkungan yang aman dan nyaman pun akan didapatkan oleh murid. Terakhir, dari segi penerapan atau future. Setelah mempelajari modul 2.1 ini, yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi, maka saya akan berusaha menerapkannya di dalam kelas, agar pembelajaran berdiferensiasi dapat diselenggarakan secara istiqomah dan efektif. Maka perlu pemetaan kebutuhan belajar murid,
berdasarkan kesiapan, minat, dan profil belajar murid, agar guru dapat menentukan perbedaan konten, perbedaan proses, serta produk dalam kegiatan pembelajarannya, yaitu dengan berbagai asesmen yang tidak rumit, bisa dengan menggunakan diagnostik non-kognitif atau dengan menggunakan nilai dari semester sebelumnya atau bertanya kepada guru yang sebelumnya mengajar. Data pemetaan biasa diperoleh dari data murid pada tahun semester sebelumnya, bisa melalui angket, melalui pengamatan, atau wawancara dengan sesama rekan guru dan wali murid. Terima kasih kami sampaikan. Demikian, semoga video ini dapat menginspirasi Anda. Akhir kata, salam guru penggerak. Terima kasih kami sampaikan. Demikian, semoga video ini dapat menginspirasi Anda. Akhir kata, salam guru.